warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa anir maqasidana واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقترب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الله 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 استجب ما رجانا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin اللهم صل عليه وعلى آله wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati dan saya muliakan para ustaz, para sesepuh, terkhusus pengasuh Majelis Taklim Ngaso, guru kita Bapak Ustaz Ahmad Haris Riswanto, dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan Ustaz Tile. Mudah-mudahan hadir kita di tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kemarin sampai halaman 10 ya, kalau nggak salah. Masalah ya benar. Kalau melihat duit mah masih nggak pakai mata masih bisa. Nggak perlu kacamata kalau duit. Ini sudah delay dong. Kalau nggak pakai nggak delay. Halaman 10 ya. Ya. Baris. Ketiga dari atas. Iya benar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man kana barang siapa awwalu kalamihi. Itu awwalu lu itu jadi isimnya kana harus rofa. Awwalu kalamihi, awal kalamnya la ilaha illallah, yakni lafaz la ilaha illallah, wa akhiru kalamihi, dan akhir kalamnya, akhir ucapannya la ilaha illallah, lafaz la ilaha illallah, wa amila, dan dia beramal atau berbuat alfa sayyi'atin, 1000 dosa, 1000 kesalahan. In asa, apabila dia hidup, alfa sanatin, 1000 tahun. Ini baca kitab itu begitu Pak. Man tadi itu di atas man barang siapa. Setiap ada man itu pasti ada jawabnya, ada makanya. Itu makanya jauh tuh. La yas'aluhullah, maka Allah tidak menanyakannya. Ruhnya itu tadi man. Nya. Makanya kadang-kadang dalam bahasa Arab itu rujuk artinya itu atau dia itu harus tahu kemana kembalinya, yang dimaksudnya itu siapa. Contoh begini, Pak Mansur Membeli kawin lagi. Pak Mansur menjumpai wanita cantik, lalu dia menikahinya. Dianya siapa? Mansur. Nyanya wanita cantik. Jadi kalau bahasa kitab itu kadang-kadang nyanya itu jauh, kadang-kadang larinya itu jauh kemana tahu. La yas'aluhullah, maka Allah tidak akan menanyakan orang tadi yang awalnya awal ucapannya la ilaha illallah dan akhir ucapannya la ilaha illallah, andam bin dari dosa wahidin satu pun. Jadi meskipun dia hidup selama 1000 tahun, kemudian di 1000 tahun itu berbuat dosa aja kerjaannya, masih artinya orang fasik. Tapi ketika awalnya adalah kalimat la ilaha illallah, kemudian nanti di akhir hayatnya kalimat la ilaha illallah, maka Allah tidak akan nanya sedikit pun dari satu dosanya. Tapi persoalannya sekarang orang mati itu tergantung kebiasaannya. Nggak mungkin orang yang nggak biasa baca la ilaha illallah matinya mengucap la ilaha illallah, kan tergantung kebiasaan orang meninggal. Nanti
Sekak mati tuh, oh ini mati. Gara-gara kesetet. Kalau sekali dia kan, jangan ditebak. Lanjutin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah, barang siapa yang membaca la ilaha illallah min ghairi ujubin, dia tanpa ujub, tanpa sombong, tanpa riya, toro, maka terbang biha, sebab ucapan la ilaha illallah tadi. Apa yang terbang? Ta'irun, burung, tahtal arsy, di bawah arsy. Tahta di bawah, di atas? Di bawah. Yusabbihu, bertasbih. Yang bertasbih siapa? Burung tadi. Allah ciptakan burung tadi. Yes, bihu, bertasbih burung tadi ma'al musabbihina, bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamati, pada hari kiamat. Yusabbihu itu jadi jawab. Yusabbih, salah saya. Yusabbih, maka bertasbih. Ma'al musabbihina, bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamati, sampai hari kiamat. Wa yaktubu, dan ditulis lahu, bagi siapa lahu? Baginya. Lahu maksudnya bagi ta'ir tadi, tasbihnya burung tadi, ditulis tawabahu, pahalanya nyanya itu tadi manqal, pahala orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah. Jadi barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah, maka ternyata Allah menciptakan burung di atas aras, yang kemudian burung itu bertasbih untuknya, bertasbih untuk orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah. Ini kalau hadis-hadis kayak begini ini nggak perlu dilogikain, Pak. Terus juga tidak perlu lagi dicari ini sanadnya sahih atau tidak, karena ini adalah fadhailul amal, memberikan spirit kita di dalam beribadah. Artinya samina wa ata'na aja. Lawang ini memberikan spirit kok. Dengan adanya hadis-hadis seperti ini, kita akan semangat melafazkan kalimat la ilaha illallah. Man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali saja, ghafara lahu dzunuba, ghafara, maka mengampuni. Siapa yang mengampuni? Allah mengampuni lahu, bagi orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah. Apanya yang diampuni? Dzunubahu, dosanya. Jadi siapa yang membaca kalimat la ilaha illallah satu kali, Allah akan ampuni dosanya. Wa in kana
meskipun dosanya dosanya orang tadi mitla jabalil bahri, seperti buih di lautan. Itu luar biasa. Dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah sekali saja dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza marral mu'minu, ketika seorang mukmin berjalan alal maqabiri. Maqabiri ini namanya isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif itu isim yang tidak, atau kata benda yang tidak menerima tanwin. Salah satunya adalah mengikuti wajan sigot muta'al jumu' mafa'ilah. Maka isim ghairu munsharif itu dikhafatkan apabila kemasukan huruf jar itu difathahkan, seperti masajidu. Masajidu itu mengikuti wajan mafa'ilah, berarti nggak bisa terima tanwin. Masajidu nggak boleh masajidun. Masjid satu, masajidu beberapa masjid. Maka kalau masjid minal masjidi, tapi kalau masajidi, masajidu min masajidi, min masajidah. Tapi ketika ketambahan alif lam, maka dia jadi munsharif. Ini karena ada alif lam al maqabir, jadi alal maqabiri. Tapi kalau alif lam masih tidak ada, ala maqabiro. Yang ngajinya udah pegang kitab yang ini. Barang siapa yang berjalan, seorang mukmin yang berjalan di kuburan, di makam-makam, TPU. Faqala, kemudian dia mengucapkan la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, wahdahu esanya Allah, la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa hayyun la yamutu biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia mengucap itu, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Biasanya enggak ada hayyul la yamut biyadihil khair. Seperti kita yang mau kita zikir salat, kita zikiran salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita lewat kuburan kita baca itu, apa yang terjadi? Nawwarallah. Itu jadi jawabnya. Ida nawwarallahu, maka Allah terangkan, Allah beri cahaya tilkal kuburi, kuburan tersebut, kuliah semuanya. Itu sebab misalkan kita kayak PLN datang itu lampu nyala. Karena apa? Karena kita nyalahinnya pakai apa? Pakai ucapan tadi, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu diberikan cahaya kuburan kullaha semuanya.
wa ghafara liqa'iliha, dan Allah mengampuni kepada orang yang mengucapkannya. Bukan hanya kuburannya tadi diberikan cahaya saja, tapi orang yang mengucapkannya pun dia mendapat pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kataballahu alfi hasanati, dan ditulis, ini bisa kataba lahu, bisa kutiba lahu. Kalau kataba lahu berarti Allah menulis lahu baginya. Kalau kutiba lahu ditulis baginya. Kalau kutiba lahu berarti lahu yang jar majrurnya itu jadi fa'il. Berarti yang bagus wa kutiba lahu, dan ditulis baginya alfi hasanatin, 1000 kebaikan. Berarti 1000 kali 1000 kebaikan berapa? 1 juta. Cepat kalau duit mah ya. 1000 kali 1000 kebaikan, 1 juta kebaikan. Wa rafa'a, yang bagus warufi'a, dan diangkat lahu baginya alfi darajatin, 1000 derajat, 1 juta derajat diangkat oleh Allah. Siapa orang yang tadi mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa hutta, boleh hatta, boleh hutta. Wa hutta, dan dihapus anhu baginya alfi sayyi'atin, 1000 daripada kesalahannya. Ya Allah, itu luar biasa. Bahkan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, man dakhala sauq, barang siapa yang masuk ke pasar, waqala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia baca itu, wa rafa'a biha sautahu, dia keraskan suaranya. Kataballahu lahu alfi hasanatin wa maha anhu alfi sayyi'atin wa rufi'a lahu alfi darajat. Sama seperti tadi, diangkat derajatnya, dihapuskan dosanya, ditulis pahalanya sebanyak 1000 kali. Apabila masuk ke pasar, kemudian kita mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tapi wa rafa'a biha sautahu, dikerasin suaranya. Jadi kalau masuk pasar begitu kok. Insya Allah banyak hadiah. Mungkin baik. Saya setan. Udah, lanjutin bab yang ketiga tentang bismillah. Bismillah ini wiridannya para santri. Biasanya kalau untuk pengasihan, Biar orang BTN lupa. itu baca Ijazah. itu baca bismillahnya 786. Waduh, beli koran. Sambil dibayangin
wajah yang kita tuju. Bini ada di teras saya tuh. 786, dan itu juga untuk pengasihan dagang. Itu kalau kita pakai bismillah pasti dikacanya suruh baca bismillah 786. Enggak, boleh enggak? Belum mau pakai apa? Jangan tuh. Berarti kan cuma 8 tasbih tamat. Ya. 786. Bukan 28. Udah santri ya. Tapi kalau nggak ada maharnya nggak manjur. Ayo Pak, urutan Pak. Biar manjur Pak. Rambulan nasi ciba. Kayak ini gue. Belum. Lail. Vitamin. Wa qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah dari seorang hamba yaqulu, yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim, illa, kecuali dzaba syaitanu, dzaba itu hancur atau lebur, syaitan itu akan lebur, kama yadubur rasosu, seperti leburnya timah ala nari, terkena api. Ternyata bismillah itu obat kesurupan, Pak. Terus Roy. Jangan pakai sapu. Serupan di bawah yang sapu. Gosok kayak perih. Jadi kalau ada yang kesurupan itu bacain aja bismillah. Tapi tangan kita masukin ke ketiak kita. Coba Pak Irman. Habis juga Bisa Jadi bukan apa minyak kayu putih bukan. baru bisa pergi hidung ya. Itu kalau umpamanya kebauan nanti nggak kesurupan itu. Gitu aja. Tapi Kalau nggak kebauan berarti bisa lupa. itu hancur setan dibacakan bismillah, seperti hancurnya timah terkena api. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min abdin, tidaklah seorang hamba yaqulu, yang berkata, yang mengucap bismillahirrahmanirrahim, lafaz bismillahirrahmanirrahim, illa, kecuali amarallahu, Allah memerintahkan, al-kiramal katibina, malaikat pencatat amal, diperintahkan apa? Ayat tubuh, untuk menulis fi diwanihi, di dalam buku amalnya,
orang yang tadi hamba tadi yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim arba'an mi'atin hasanatin 400 kebaikan. Ini hasanatin ini bisa dibaca hasanatin, bisa dibaca hasanatan. Arba'ami'atin hasanatan. Kalau dibaca hasanatan, hasanatannya jadi tamyiz. Tapi kalau dibaca hasanatin itu jadi mudhof ilaihnya arba'ami'ati hasanatin. Tapi tinnya itu gak boleh ditambahin arba'ami'atinya. Jadi kita mengucap seorang hamba yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Allah perintahkan malaikat pencatat untuk mencatat di buku amal kita 400 kebaikan. Cuma mengucapin Bismillahirrahmanirrahim. Itu kalau mengucapinnya berapa kali? Sekali. Kalau mengucapinnya 3 kali, 1.200.000. berapa? Udah hitung sendiri aja dah. Udah kali dikaliin. Nggak usah kerjain ustaz. Ya tinggal dikali itu baru mencapai 1 itu 400 kebaikan. Dicatat di dalam buku amal. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala bismillahirrahmanirrahim, barang siapa yang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim marratan sekali saja, lam yabqi, maka tidak tetap min dunubihi, dari dosanya, durratun, sebiji sawi. Itu apa yakin? Yakin. Maksudnya tidak dicatat sebagai dosa walaupun hanya sebiji sawi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kataba, barang siapa yang menulis bismillah, lafaz bismillah, wajawwada, kemudian dia bagusin, dia ukir untuk baca tulisan bismillah, ta'liman lillahi, karena mengagungkan Allah, lahu, maka diampuni baginya sesuatu taqaddama, yang sudah lalu, indambihi, daripada dosanya, wama, dan sesuatu ta'akhkhara, yang menjadi akhir, indambihi, dari dosanya. Jadi kita nulis bismillah saja, kemudian kita ukir itu bismillah dengan hak yang bagus, dengan tulisan yang bagus, dengan niat ta'liman lillah, mengagungkan Allah, itu maka akan diampuni dosa-dosa kita yang sudah lalu dan yang akan datang. Kalau kayak begini, yang dimaksud dosa itu dosa kecil, as-shaghair, dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar seperti syirik, melawan kedua orang tua, itu Pak diampuni. Dengan kayak begini nggak diampuni. Ya dosa-dosa kecil aja, umpamanya kelihatan butuhan, auratnya kelihatan, bukan kelihatan. Itu kan
kelihatan ngeliatin. Nah, dosa tuh itu dosa kecil. Atau pokoknya dosa-dosa yang kecil yang diampuni. Kalau dosa-dosa besar yang tidak, harus bertahu. Harus sekali yang ada rezeki. Iya benar. An-najratul ula laka wa taniyatu alaika. Pandangan pertama itu rezeki untukmu, yang kedua baru dosa bagimu. Jadi kalau kelihatan nggak apa-apa. Kalau lihat terusin. Anggap sekali. Ada lubang ya. Nah, ya. Kalau ngelihat diterusin, kalau mamanya udahan berarti ngeliat lagi jadi 2 kali ya. Iya, lari tuh. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kataba ahadukum, ketika salah satu di antara kalian menulis Bismillahirrahmanirrahim, lafaz Bismillahirrahmanirrahim, palyu madda yamuddu, falyamudda madda yamuddu falyamud, maka panjangkanlah Ar-Rahmana, lafaz Ar-Rahman. Ar-Rahman maknanya panjang kan? Ditulis dipanjangkanlah Ar-Rahman. Kenapa? Innallaha subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala jayyana sama'a, telah menghiasi langit bil kawakibi, dengan bintang-bintang. Indah rasanya yang namanya langit ketika kita melihat bintang bergemerlapan. Itu Allah hiasi langit dengan bintang-bintang. Wa jayyana, dan Allah menghiasi al-malaikata, para malaikat, dengan apa dihiasi? Bi Jibril, dengan Jibril. Itu bacanya Jibrila. Bi Jibrila, biar majrur. Jibril itu termasuk isim ghairun sharif. Dia ajam berserta alam. Berarti bi Jibrila, dengan Jibril. Allah hiasi malaikat dengan adanya Jibril. Wa jayyana al-jannata, dan Allah hiasi surga bil huri, dengan hur. Hur itu bidadari. Wal qusuri, dan qusuri itu rumah yang gedung, rumah-rumah yang indah. Kan persoalannya dua ini yang bikin kita ngiler kan, bidadari sama rumah yang mewah kan begitu. Hidup juga kan nyari yang dua ini kan, nyari istri yang cantik, rumah yang megah kan gitu. Makanya di surga pun dihiasi dengan itu, dengan bidadari yang cantik, kemudian dengan rumah yang megah. Wa jayyanal anbiya, dan Allah menghiasi para nabi bi Muhammadin, dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ternyata Nabi Muhammad adalah hiasan para nabi. Wa jayyanal ayyama, dan Allah menghiasi hari-hari bi yaumil jumu'ati,
Jumat itu ada 3 lugah, Pak. Boleh Jum'ati, minnya dimatikan, boleh Jumu'ati, minnya didomakan, boleh dipatahkan Jum'ati, 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 Jumu'ati, Jum'ati. Yang masuk itu Jumu'ah. Jadi ya ibaratnya jangan diprotes kalau ada imam bacanya ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumin jumu'ati. Kalau di Quran Jumat ya Jum'ati. Tapi menurut satu lughat boleh Jum'ah. Usolli fardhu Jum'ati boleh, usolli fardhu Jumu'ati boleh, usolli fardhu Jum'ati. Tapi yang masyhur itu bid'ah Jumu'ah. Ternyata Allah menghiasi hari itu dengan hari Jumat. Hiasan hari ternyata adalah hari Jumat. Wa zayyana layaliya, dan Allah menghiasi malam bilailatil qadri, dengan malam al-qadar. Ternyata malam al-qadar salah satu perhiasan yang Allah berikan untuk malam-malam yang kita lalui. Ternyata ada malam yang merupakan perhiasan malam, yakni malam al-qadar. Wa zayyana syuhura, dan menghiasi Allah menghiasi bulan-bulan. Kalau syuhur itu bulan-bulan itu jamak taksir. Kadang-kadang di Indonesia itu lafaz menyadur kalimat bahasa Arab, akan tetapi maknanya sudah bergeser. Seperti wudu itu pekerjaannya, sementara alat untuk berwudu bahasa Arabnya wadu. Sahur itu makanannya, pekerjaannya suhur. Jadi di sini kalau ngebangunin sahur umpamanya sahur itu secara bahasa itu artinya sayur asam. Yang dimakan sahur, pekerjaannya suhur. Cuma memang udah kadang salah. Jadinya ya udah sahur. Jangan diganti lagi, itu udah jadi logo, udah jadi definisi bahasa Indonesia. Yang benar sebenarnya suhur. Wajahnya syuhur. Jadi kalau sahur itu pakai kecil ini syuhur. Dan Allah menghiasi bulan-bulan bisyahri Ramadan, yakni dengan bulan suci Ramadan. Wajahyanal masajida. Jadi tetap masajida karena jadi maf'ul. Wazayyana, dan Allah menghiasi al-masajida, masjid-masjid bil Ka'bati, dengan Ka'bah. Ternyata kalau ada pertanyaan apa perhiasan masjid-masjid, jawabannya adalah Ka'bah. Wazayyanal kutubah, dan Allah menghiasi kitab-kitab yang diturunkan kepada para nabi, suhuf yang diturunkan kepada para rasul, bil Quran, dengan Quran. Perhiasan Injil terasa Quran, perhiasan Taurat ternyata Quran, perhiasan Zabur ternyata Quran. Quran menjadi perhiasan kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa zayyanal Qur'ana, dan Allah menghiasi Quran dengan apa?
Bismillahirrahmanirrahim dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata Bismillahirrahmanirrahim itu jadi perhiasan Quran. Bismillah itu di dalam Al-Quran ada berapa? Ada berapa? Surat di Quran itu ada berapa surat? 114 surat. Dan jumhur ulama menganggap setiap bismillah itu termasuk salah satu ayat dari setiap surat. Berarti bismillahnya itu ada berapa di Quran? Ada 114. Tapi ternyata kalau kita cek di surat At-Taubah itu nggak ada bismillah. Benar nggak? Nggak ada bismillahnya ya. Kalau kita cek di surat At-Taubah nggak ada bismillah. Dan karena hukumnya haram membaca bismillah ketika kita mengawali surat At-Taubah. Lalu menutupi bismillah yang ada di At-Taubah itu di mana? Di ayat innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ternyata itu melengkapi bismillah yang hilang di surat At-Taubah, sehingga jumlah bismillah itu di dalam Al-Quran tetap jumlahnya 114. Kemudian bismillah itu menjadi kontroversi di dalam Al-Fatihah. Sementara pendapatnya mazhabnya Imam Syafi'i itu bismillah termasuk min termasuk min suratul Fatihah, termasuk bagian dari suratul Fatihah. Sementara Imam Ahmad bin Hanbal yang berkembang di Saudi itu bismillah tidak termasuk surat Al-Fatihah. Maka terjadi problem bagaimana Imam Syafi'i menganggap bismillah itu termasuk salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Maka ketika ada seorang imam yang mereka bermadhabnya Imam Ahmad bin Hanbal yang menganggap Fatihahnya itu tidak bismillah, tidak termasuk surat Al-Fatihah, maka tidak sah orang yang bermadhab Syafi'i menjadi makmumnya orang yang bermadhab Imam Ahmad. Kenapa? Karena madhab Syafi'i menganggap orang yang baca Fatihahnya tidak membaca bismillah, baca Fatihahnya batal. Baca Fatihahnya batal berarti sholatnya batal. Madhab Syafi'i menganggap madhab Imam Ahmad bin Hanbal itu sholatnya tidak sah karena bismillahnya tidak dibaca. Ini harus diperhatikan. Makanya ketika di Indonesia yang mayoritas madhabnya Imam Syafi'i, maka ketika jadi imam ya pakai baca bismillah biar jadi sah semuanya. Sama seperti orang dalam Fatihahnya yang pasti itu disebut qori, yang baca Fatihahnya tidak fasih disebut ummi. Baca Fatihahnya pelok, orang pelok. Itu nggak boleh orang yang pelok itu jadi imamnya orang qori. Orang pelok baca Fatihahnya binem, baca Fatihahnya nggak jelas, jadi imam. Makmumnya Ustaz Haris nggak sah sholatnya karena qori. Orang
itu bisa jadi imam, syaratnya makmumnya harus semuanya belok. Kalau semuanya belok maka boleh. Makanya digini dulu. Ya Allah, ternyata luar biasa Allah memberikan sebuah perhiasan yang indah. Al-Quran, hiasan Al-Quran itu adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran disimpulkan oleh surat Al-Fatihah. Al-Fatihah disimpulkan dengan lafaz Bismillah. Lafaz Bismillah disimpulkan dengan lafaz Allah. Lafaz Allah disimpulkan dengan lafaz dengan kalimat hu. Ini saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Sudah 1 jam, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala 'an sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdan min kulli shay'in wa bihamdihi majid. Ya rabbana lakal hamdu wa yanbaghi li jalali wajhika wa sultani. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi biha jami'al ahwali wal amal wa nabiyana biha jami'al hajat wa tuqina biha jami'al sayyi'at wa tarfa'una biha 'inda a'la darajat wa tuballighuna biha ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-amal. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilmi wa barakatan rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa nadratan ba'da al-maut. Allahumma ahun 'alaina bi sakaratil maut wa najatan minan nar wa 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar wa qina 'adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.